Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Nova Rifai, mahasiswa aktif semester 4, Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit kepada teman-teman tentang hukum ketenagakerjaan yang dimana akan saya bahas di slide berikutnya. Penugasan ini diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Anggreni Haryani Putri SHMH, selaku pengampu mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Buat teman-teman yang kepo akan pembahasan saya, teman-teman bisa cek di slide berikutnya ya. Nah, untuk teman-teman yang kepo, kita akan bahas apa sih di hukum ketenagakerjaan kali ini? Baik, yang saya akan bahas adalah mengenai tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan pekerja di Indonesia. Yang melatar belakangi PPT ini adalah pekerjaan yang layak pada intinya adalah suatu pekerjaan yang dinilai mampu menciptakan suatu keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh, baik dari pekerja atau buruh maupun perusahaan yang termuat dalam aturan tersebut. Selain itu, guna menjamin haknya sebagaimana dalam pasal 28 HUD 1945, pekerja juga memerlukan upah atau gaji imbalan atau gaji pokok yang telah didapatkan atas pekerjaannya yang telah dilakukan, yang dimana diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok atas hidupnya. Atas dasar teori kesejahteraan, upah yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja haruslah tepat sasaran, berdasar pemenuhan kebutuhan pokok pekerja. Oleh karena itu, dalam hal upah, kerap mendapatkan banyak sekali permasalahan yang konteks terkait dengan keberlangsungan kehidupan manusia sebagai pekerja. Selain pekerjaan, sebuah perusahaan juga harus memperhatikan mengenai tata pelaksanaan, keuntungan, dan kerugian berdasarkan aspek sosiologis dalam menunjang hal tersebut, sehingga perhatian terhadap upah pekerja menjadi lebih baik dalam tata kelola upah pekerja dan kesejahteraan di Indonesia. Di part selanjutnya, apa sih definisi hukum ketenagakerjaan atau definisi dari ketenagakerjaan sendiri? Menurut pasal 1 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di ayat 1 yang artinya ketenagakerjaan itu bisa diartikan sebagai suatu hubungan pekerjaan yang mengatur mengenai para pekerja, yang dimana dalam hal ini mereka yang memberikan jasa dan tenaganya untuk bekerja pada periode tertentu, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerjanya. Di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan bahas pemaknaan hukum ketenagakerjaan, yang dimana hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dan perusahaan dalam menjalankan dan menciptakan suatu lingkungan pekerjaan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Di slide selanjutnya kita akan membahas pemaknaan upah itu seperti apa sih. Berdasarkan pasal 88 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemberian upah atau penghasilan merupakan hak setiap pekerja atau buruh yang kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dilanjut, jenis-jenis upah berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, adanya upah minimum, yang dimana upah minimum adalah suatu upah bulanan, yang dalam hal ini merupakan pendapatan terendah dari masyarakat, pekerja ataupun buruh yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagai tolak ukur batas aman bagi pekerja untuk menghidupi kebutuhannya selama kurang lebih 1 bulan. Yang kedua, adanya upah kerja lembur, yang dimana wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal atau yang telah ditetapkan, yaitu lebih dari 7 jam kerja sehari atau untuk 6 hari bekerja atau lebih dari 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, dengan total 40 jam kerja dalam waktu seminggu. Yang ketiga, adanya upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
Nah, di part ini, upah yang tetap ditetapkan atau yang harus dibayarkan kepada pekerja meskipun mereka tidak masuk kerja, asalkan ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan bukan karena kesalahan pekerja. Contohnya seperti cuti ibu hamil atau cuti perempuan yang sedang haid. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan. Nah, yang keempat, adanya upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di keluar pekerjaannya. Yang itu adalah upah yang tetap wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang tidak masuk bekerja karena suatu alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini seperti contoh ibu hamil tadi ya teman-teman. Nah, yang di kelima, ada upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, yang dimana hak ini tetap dibayarkan kepada pekerja meskipun mereka sedang menggunakan waktu istirahat yang menjadi haknya selama jam bekerja. Nah, di kemudian ini kita mau bahas nih, apa sih masalah yang sering terjadi ketika permasalahan upah pekerja di Indonesia? Yang pertama, adanya ketidakadilan dan ketimpangan upah. Kedua, sistem pengupahan borongan yang merugikan. Yang ketiga adanya ketidakjelasan dan kurangnya transparansi mengenai upah. Yang keempat, adanya masalah pengupahan tenaga kerja alih daya. Yang kelima adalah pengaruh ekonomi dan perubahan global. Dan yang keenam atau yang terakhir, kurangnya penegakan hukum dan regulasi. Solusi yang ditawarkan yaitu adalah pertama, menurut saya penegakan hukum yang tegas dan konsisten pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pengupahan, termasuk sanksi tegas bagi perusahaan yang membayar di bawah upah minimum. Peningkatan transparansi dan edukasi pekerja memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai hak-hak pengupahan kepada pekerja agar mereka dapat mengawasi dan menuntut haknya secara efektif. Dan yang terakhir, adanya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif memperbaiki dan menyesuaikan regulasi pengupahan untuk mengakomodasi kondisi sektor informal, alih daya, dan sistem borongan agar pelindungan pekerja lebih merata. Nah, di PPT kali ini saya dapat menarik kesimpulan yaitu sistem pengupahan dan ketenagakerjaan di Indonesia memang adanya diatur tetap dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang di sini menekankan bahwa pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta perlindungan terhadap kesejahteraan buruh. Hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi, terutama dalam hal pengupahan, yang dimana pengupahan sendiri menjadi hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan guna menjamin kehidupan yang layak, dan pengaturan pengupahan mencakup berbagai aspek seperti upah minimum, upah lembur, upah tidak masuk kerja, atau hak upah menjalankan kewajiban. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan guna melindungi buruh seperti UMP, UMK, UMSP, dan UMSK, serta sistem upah berdasarkan jenis dan kondisi kerja. Demikian atas penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Nah, buat teman-teman semua, sudah lihat kan pembahasannya hukum ketenagakerjaan itu seperti apa? Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampu hukum ketenagakerjaan yaitu Ibu Anggriani Haryani Putri SHMH yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagian dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Jadi terima kasih teman-teman. See you.